Pernah kepikiran nggak sih kalau pilihan-pilihan sederhana kita, kayak misalnya nolongin orang, itu benar-benar bisa mengubah biologi tubuh kita? Hari ini kita bakal ngebahas ide yang super menarik ini. Gimana tindakan kita sehari-hari ternyata punya dampak yang dalam banget buat kesehatan kita, bahkan sampai ke level sel loh. Ini kedengarannya kayak teka-teki ya, tapi jawabannya itu justru mengungkap ketidakcocokan yang bahaya banget antara tubuh purba kita dengan dunia modern yang kita tinggali sekarang. Oke, buat ngerti ini, kita perlu lihat dulu paket pertahanan hidup yang udah kita bawa dari zaman dulu banget. Bayangin deh, selama ribuan tahun, respons lawan atau lari atau fight or flight ini krusial banget buat kita bertahan hidup. Pas nenek moyang kita ketemu predator, respons inilah yang langsung membanjiri tubuh mereka dengan energi buat bertarung sengit atau lari sekencang-kencangnya. Jadi ini semacam ledakan energi yang singkat tapi super kuat. Nah, disinilah letak masalahnya. Dunia kita udah berubah drastis, tapi biologi kita tuh belum ngejar. Tubuh kita nggak bisa bedain mana ancaman yang beneran mengancam nyawa, mana yang cuma gangguan sehari-hari. Jadi, tubuh kita bereaksi ke macet di jalan atau deadline kerjaan dengan tingkat kewaspadaan fisiologis yang sama kayak pas lagi berhadapan sama singa. Beda sama pas kita kabur dari singa, kita kan nggak bisa lari dari stresor-stresor modern ini. Hasilnya, respons darurat di tubuh kita jadi nggak pernah mati, terus-terusan aktif. Stres kronis ini nggak cuma bikin kita ngerasa nggak enak, tapi bener-bener ninggalin jejak fisik di sel-sel tubuh kita. Kutipan ini benar-benar pas banget nggambarin harganya. Setiap kali kita stres, itu ninggalin bekas luka yang nggak bisa hilang. Dan harga yang harus dibayar tubuh kita adalah penuaan. Kita bisa lihat bukti fisiknya di semacam tutup pelindung di ujung DNA kita. Nah, tutup pelindung ini namanya telomer. Biar gampang, anggap aja kayak ujung plastik di tali sepatu Anda. Sama kayak si plastik yang ngejaga tali sepatu biar nggak berantakan, telomer ini ngelindungin informasi genetik kita yang super berharga biar nggak rusak setiap kali sel kita membelah. Nah, stres itu ibaratnya megerogoti ujung pelindung ini lebih cepat dari yang seharusnya. Secara harfiah, stres mempercepat proses penuaan di level seluler. Dampak di dunia nyatanya tuh wow, mencengangkan. Ada satu studi penting terhadap anak-anak yatim piatu di Rumania yang nunjukin bahwa stres ekstrem karena penelantaran di masa kecil punya dampak yang bisa diukur. Anak-anak yang besar di panti asuhan yang serba kekurangan ternyata punya telomer yang jauh lebih pendek. Ini tanda penuaan sel yang dipercepat. Kalau dibandingin sama anak-anak yang tumbuh di keluarga asuh yang lebih suportif. Oke, sekarang kita lanjut dan kita lihat gimana semua ini ternyata mengarah ke sebuah solusi yang mungkin gak kita duga. Sesuatu yang sering kita anggap cuma sekedar soft skill. Jadi, menurut buku ini, kebaikan itu bukan cuma soal jadi orang baik aja. Kebaikan itu adalah intervensi biologis yang sangat kuat yang bisa melindungi dan bahkan memperbaiki tubuh kita. Dan ini bukan cuma ide manis-manis aja loh. Ada banyak banget bukti ilmiah yang nunjukin gimana nilai-nilai kayak punya tujuan hidup dan rasa syukur itu beneran bisa memprogram ulang biologi kita jadi lebih baik. Ternyata, nggak semua rasa bahagia itu sama dampaknya di level genetik. Ada studi keren dari UCLA yang nemuin kalau kebahagiaan yang berakar dari tujuan dan makna, kayak misalnya berkontribusi ke sesuatu yang lebih besar, itu bisa menenangkan gen-gen yang berhubungan sama peradangan. Sebaliknya, kebahagiaan yang cuma dari senang-senang sesaat malah ningkatin aktivitas gen-gen stres itu. Nah, ini nih bagian yang paling kerennya. Riset nunjukin kalau cuma sekitar 25% dari optimisme kita yang sifatnya genetik. Artinya apa? Artinya 75% sisanya itu bisa kita pelajari. Kita punya kendali yang luar biasa besar atas cara pandang kita, yang mana itu ngaruh langsung ke biologi kita. Rasa syukur juga jadi alat super ampuh lainnya di kotak perkakas biologis kita. Udah terbukti secara ilmiah bisa membangun ketangguhan, ngurangin stres, bahkan punya peran penting buat ngebantu individu, kayak veteran perang, untuk pulih dari trauma yang mendalam. Semua ini membawa kita ke satu kesimpulan yang luar biasa memberdayakan tentang peran kita sendiri dalam cerita kesehatan kita. Ada metafora keren nih dari dunia sains, yang intinya bilang kalau gen kita itu mungkin cuma ngisi pistolnya aja, tapi lingkungan dan pilihan hidup kita lah yang menarik pelatuknya. Jadi walaupun kita mungkin punya kecenderungan genetik tertentu, pada akhirnya pilihan kita yang paling penting.
Poin penting dari buku ini adalah kita bisa secara aktif memilih untuk menarik pelatuk yang berbeda. Caranya, lewat tindakan-tindakan sederhana setiap hari. Dalam banget ya kalau dipikir-pikir bahwa tindakan-tindakan kecil kayak berbuat baik, bersyukur, dan menemukan tujuan hidup yang kita pilih hari ini, itu secara aktif membentuk kesehatan kita buat hari esok.